Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat serta pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini antara maghrib dan isya kita duduk di majelis ilmu, taman dari taman-taman sorga, yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Sebagaimana seorang dia hadir di taman dari taman-taman sorga di muka bumi ini, maka diharapkan pada hari kiamat nanti dia berada juga di taman-taman sorga dari sorga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun tema pada malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan sehubungan dengan dekatnya bulan Ramadan. Di antara persiapan yang hendaknya kita mempersiapkannya, kita akan terangkan sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini hendaknya kita tujukan kepada diri kita semuanya masing-masing. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa Ramadan tak mampu merubahmu? Ya. Bulan Ramadan itu sering lewat dalam kehidupan kita setiap tahunnya. Hanya kadang seorang muslim dan muslimah dia masuk di bulan Ramadan, dia keluar lagi, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Ya. Ramadan itu tidak memberi pengaruh pada kehidupan kesehariannya. Ya, maka tema ini kita akan kaji secara ringkas. Semoga dari pembahasan-pembahasan ini bisa merubah kehidupan kita. Ya. Karena kadang satu ayat, satu hadis ketika didengarkan oleh seorang, kadang bisa merubah kehidupannya jika dia memahami ayat dan hadis tersebut. Ayat yang kita akan baca di majelis yang ringkas ini adalah ayat di surah Al-Hadid ayat ke-16. Diterangkan di situ Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Terjemahan dari mana ayat? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran itu, dan jangan sampai dia menjadi
seperti orang-orang sebelumnya yang diturunkan kepada mereka Alkitab, ya, dari kalangan Yahudi, Nasara, ya, panjang umur diberikan oleh Allah kepada mereka, tapi hati-hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan dari mereka termasuk dari orang-orang yang fasik. Ya. Ayat ini hendaknya menjadi penggugah jiwa kita. Ya. Dengan datangnya bulan Ramadan, tidakkah hati-hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau bukan bulan Ramadan yang merubah kondisi seorang, maka bulan apa lagi? Karena bulan Ramadan itu merupakan bulan yang termulia, ya, yang paling utama, paling banyak dari fadilah dan keutamaannya. Jadi kalau bukan di bulan Ramadan dia berubah, maka di bulan apa lagi dia mau bisa berubah? Dia mau bisa merubah kehidupannya. Dipahami ini ya? Alhamdulillah Ramadan sudah semakin dekat dengan kita. Butuh persiapan-persiapan yang hendaknya kita persiapkan. Oleh karena itu, hindari hal yang hendaknya kita senantiasa bersiap bagaikan seorang yang menyambut tamu yang mulia. Ya, kalau misalnya dari beritahu ya, mau datang misalnya Bapak Wali Kota di rumah kita, itu pasti orang sudah bersiap. Hari apa dia datang misalnya? Ya, itu baru Wali Kota. Belum datang misalnya gubernur di tempat kita misalnya. Ya. Apalagi kalau dia presiden yang datang ke rumah kita, pasti seorang punya persiapan-persiapan. Diharapkan dengan perjumpaan dengan Pak Wali Kota itu misalnya, atau Pak Gubernur atau Pak Presiden, bisa merubah kondisi hidupnya. Itu kalau dari sisi kita berjumpa dengan manusia. Ini Ramadan yang akan datang. Tapi kadang seorang dia santai-santai saja, seakan-akan tidak ada apa-apa. Padahal hari demi hari semakin dekat datangnya bulan Ramadan tersebut. Jadi kadang ada sebab-sebab yang kadang Ramadan itu tidak memberi pengaruh pada kehidupan seorang, tidak merubah kehidupannya. Ya, ini hendaknya kita pelajari baik-baik ya, pembahasan-pembahasan seperti ini. Ya. Sebab yang pertama itu, kenapa Ramadan kadang tidak memberi pengaruh pada seorang hamba? Kadang yang pertama, Ramadan itu kadang hanya dijadikan semacam ibadah rutin saja setiap tahunnya. Ya, datang Ramadan, oh ada puasa di situ. Di malam hari sebelum waktu subuh dia makan sahur, kemudian dia berpuasa. Tiba waktu buka puasa dia berbuka. Ada salat tarawih misalnya, setelah salat isya baru dia tidur lagi. Seperti itu aja pikirannya. Dijadikan seperti ibadah yang biasa-biasa saja. Padahal ini ibadah di bulan Ramadan itu hendaknya memberi pengaruh pada keimanan seorang. Ya. Ingat, yang dipanggil itu untuk menyambut Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Terangkan surah Al-Baqarah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu hikmah dari puasa.
bukan hanya sekadar kebiasaan rutin tahunan. Ya. Atau kadang sebagian dari kaum muslimin hanya ikut-ikutan saja. Lihat orang puasa, dia puasa. Malu kalau tidak puasa katanya. Nah, bukan seperti itu. Hendaknya kita menghadapi bulan Ramadan itu. Ya. Tapi dihadapi dengan keimanan. Karena yang mampu berpuasa dengan puasa yang benar hanyalah orang-orang yang beriman saja. Ya. Yang mampu salat di malam hari dengan salat yang benar hanyalah orang-orang yang beriman. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap dari pahala Allah, maka akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah berlalu. Demikian pula siapa yang tegak berdiri salat malam di malam hari di bulan Ramadan karena iman juga dan mengharap dari pahala Allah, maka akan diampuni juga untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ini yang hendaknya menjadi hikmah dari datangnya bulan Ramadan. Kita persiapkan keimanan kita. Kita perbaiki keimanan kita agar ibadah di bulan Ramadan itu mudah diamalkan, mudah dikerjakan, mudah dilaksanakan ketika dia punya apa? Punya keimanan. Nah, kemudian dari perkara yang kedua, dari sebab yang menyebabkan kenapa Ramadan tidak bisa merubah kehidupan seorang hamba itu, karena kadang ada orang ketika di bulan Ramadan dia hanya fokus pada amalan-amalan badan saja. Oh, dia puasa. Puasa itu kan tidak makan, tidak minum, ya. Atau dia misalnya jauhi hal-hal yang membatalkan puasanya. Nah, tapi dia lupa di situ dari amalan-amalan hati yang memperbesar dari ibadah puasa itu. Nah, banyak orang yang rajin salat di bulan Ramadan. Ya. Full masjidnya kan? Rajin berpuasa juga. Tapi setelah bulan Ramadan berlalu, tidak ada pengaruh dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Al-Quran dikhatamkan kadang. Mungkin bisa sekali khatam atau 2 kali khatam. Tapi sekadar dibaca saja. Tidak dipahami maknanya. Hanya fokus pada amalan-amalan badan yang tampak. Ini kadang yang kurang memberikan pengaruh. Sehingga Ramadan itu masuk kepadanya dan berlalu, sudah. Yang tadinya tidak salat lagi. Ya. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, kembali tidak baca Al-Quran. Nanti Ramadan berikutnya baru baca Al-Quran lagi. Itu karena kurang dari memperhatikan fikih amalan hatinya. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini banyak dari fikih-fikih amalan hati yang terdapat pada ibadah puasa, pada ibadah salat, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Tadi sudah kita baca hadisnya ya. Karena keimanan dan mengharap. Itu diantara dari ibadah yang agung, dari ibadah hati di bulan Ramadan. Ada keimanan, ada harapan. Rukun ibadah itu selain dia mengharap, ada kecintaan kepada Allah, ada rasa takut, ya, ada kesabaran, dan selainnya dari ibadah-ibadah, dari fikih amalan hati yang hendaknya dihidupkan di bulan Ramadan, agar Ramadan itu memberikan pengaruh, Ya, di situ kita bawakan hadis dari riwayat Ahmad dan selainnya.
tentang kisah orang yang berpuasa itu hanya lapar dahaga yang dia dapat. Ya. Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ya. Wa kam min qa'imin laisa min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada pada ibadah puasanya itu yang dia dapat kecuali hanyalah lapar dan dahaga saja. Betapa banyak orang yang salat malam tapi tidak ada bagian dari salat malamnya itu hanyalah mengantuk. Ya. Tidak ada pahala. Karena kurang dari fikih amalan hati yang ada dalam hatinya. Dan ini butuh pembahasan khusus seputar fikih-fikih amalan hati di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari sebab yang kadang mengapa Ramadan tidak memberi pengaruh, tidak merubah kehidupan seorang hamba itu, karena di dalam hati itu seorang tidak ada niat untuk merubah dirinya sendiri. Untuk merubah dirinya sendiri. Ingat, Ramadan tidak merubah kita secara tersendiri ya. Kalau kita tidak ada niat untuk apa? Untuk mau berubah. Ya, untuk mau apa? Merubah diri kita. Padahal dalam Al-Qur'an diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka masing-masing. Ya, dikembalikan pada diri kita. Ya. Apakah dia mau berubah atau tidak? Jadi walaupun datang bulan Ramadan, tapi kalau memang dia orangnya biasa malas, ya, terbiasa santai, ya, ini tidak akan ada perubahan walaupun datang bulan Ramadan. Jadi harus ada kemauan untuk merubah kondisi diri kita. Dipahami ya? Seperti diibaratkannya ada hujan, kemudian dia taruh ember di luar, tapi embernya ditutup, maka tidak akan masuk air hujan itu dalam ember. Nanti dia buka, baru masuk apa? Airnya. Kalau bahasa lainnya, ada orang yang dia di musim hujan justru dia kepanasan. Ya. Dia berada di musim kemarau. Padahal semuanya orang kena hujan. Ya. Basah semua orang. Diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sendiri tidak kena air hujan. Panas terasa badannya. Karena ya, kayak tadi, memang tidak ada niat untuk merubah diri. Dipahami ini ya? Baik. Makin dari sebab juga yang lainnya yang kadang membuat Ramadan itu tidak bisa merubah kondisi seseorang. Karena memang tidak ada niat dalam hatinya untuk merubah dirinya. Untuk merubah dirinya. Ingat, di muka bumi ini seorang itu hanya dua pilihan saja. Kalau bukan dia maju, dia mundur. Iya. Tidak ada jalan di tempat. Kalau bukan dia maju, dia apa? Dia mundur. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau dia ingin apa? Mundur ke belakang. Tidak ada istilahnya dia jalan di tempat. Kalau dia tidak merubah dirinya untuk maju ke depan, melangkah lebih baik, maka dia akan tertinggal di belakang. Dia akan tertinggal di belakang. Dipahami ini ya? Baik. Ini dari perkara yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari sebab juga kenapa bulan Ramadan itu tidak bisa merubah kondisi seorang, karena terlalu panjang angan-angannya. Ya. Oh, ini Ramadan mau datang.
masih ada Ramadan tahun depan, saya masih hidup. Masih ada Ramadan tahun depannya lagi, saya masih hidup. Ya. Dia tidak pikir kemungkinan Ramadan di depan ini itu sudah Ramadan yang terakhirnya. Nggak ada pikiran seperti itu. Ya. Dia sudah saksikan, dia lihat di antara keluarganya, di antara teman-temannya sudah ada yang meninggal. Ramadan tahun lalu masih ada bersamanya. Sekarang sudah tidak ada. Sudah di alam kubur. Masih dia bersantai-santai. Oh, nanti Ramadan tahun depan lagi baru saya berubah, tahun depan lagi. Nah, dia tidak jadikan Ramadan itu sebagai Ramadan yang terakhirnya. Dipahami ya? Karena seorang ketika dia punya prinsip seperti itu, dijadikan Ramadan itu sebagai Ramadan terakhirnya di setiap tahunnya, maka dia akan bersiap menghadapi sakaratul maut. Ya. Diterangkan di surah Al-Munafikun ya. Kematian itu kalau sudah datang, tidak bisa lagi diakhirkan dan tidak bisa lagi apa? Dikedepankan. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang jiwa itu jika dia telah datang. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, kalau bahasa lainnya, seorang jangan dia tunda-tunda amalan. Datang Ramadan, dijadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan yang terakhir dalam kehidupannya. Dimanfaatkan Ramadan ini agar bisa merubah dari kehidupan. Kemudian yang kelima, dari sebab juga mengapa Ramadan kadang tidak merubah kehidupan seorang, ya. Kadang pikirannya terbalik. Pikirannya apa? Terbalik. Pikirannya itu katanya Ramadan yang butuh sama kita. Ya. Bukan kita yang butuh kepada Ramadan. Ini terbalik ya. Kalau dia pikirannya bagus, harusnya dia berkata apa? Ramadan tidak butuh kepada kita. Ya. Tapi kita yang butuh kepada Ramadan. Ya. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Nah, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sangat butuh kepada Allah, fakir, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah Maha Kaya lagi Maha apa? Terpuji. Jadi Allah tidak butuh kepada kita. Ya. Kalau kita mati, Allah akan gantikan makhluk yang lebih baik daripada kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tidak butuh sama kita. Tapi kita yang butuh kepada bulan Ramadan untuk memperbaiki diri kita. Dipahami ini ya? Baik. Ini dari 5 pijakan-pijakan yang bisa dipetik ya. Ya, ada pijakan-pijakan yang lain kita terangkan di situ. Ini bisa dibaca-baca. Ya, mungkin waktunya sudah cukup untuk kita jelaskan semua ya. Nah, tapi mudah-mudahan dari apa yang bisa diterangkan tadi itu adalah perkara yang mencukupi dari apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Baik. Sudah waktu ya kita akhiri majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.